Selamat datang di channel Kisah Tedi, tempat di mana cerita-cerita penuh makna dan pelajaran hidup dipersembahkan untuk membantu kita memahami lebih dalam tentang perjalanan hidup. Dalam setiap kisah, Anda akan diajak untuk merenung, belajar, dan menemukan kebijaksanaan dari pengalaman-pengalaman yang tak terduga. Siapkan diri Anda untuk mengikuti perjalanan Ahmad, seorang pemuda yang sedang berada di persimpangan hidup, dan bagaimana guru bijaknya, Tedi, membimbingnya untuk menemukan kekuatan dalam menghadapi ketidakpastian. Ayo, mari mulai cerita ini, dan temukan pelajaran berharga yang bisa mengubah cara pandang Anda terhadap kehidupan. Ahmad selalu merasa hidupnya berjalan dengan lancar, pekerjaan yang stabil, keluarga yang mendukung, dan rutinitas harian yang nyaman memberinya rasa aman. Dia percaya bahwa dunia berputar dengan cara yang telah ia kenal, teratur, terprediksi, dan sesuai harapan. Namun, hidupnya yang dulunya tenang tiba-tiba berguncang. Satu demi satu, segala sesuatu yang ia anggap sebagai fondasi hidup mulai runtuh tanpa peringatan. Pekerjaannya yang ia kira tak tergantikan hilang dalam sekejap. Ketika berita pemutusan hubungan kerja itu datang, seperti petir yang menyambar di tengah hari cerah, Ahmad merasa dunia seolah runtuh di sekitarnya. Ia mencoba bertahan, tetapi semakin ia berusaha untuk mengatasinya, semakin ia merasa terjepit. Tak lama kemudian, masalah keluarga datang menyusul. Ketegangan yang sebelumnya tersembunyi di balik tawa dan kehangatan mulai meledak. Komunikasi yang rusak, perasaan yang terluka, dan harapan yang mulai pudar semakin membuatnya merasa terperangkap dalam labirin ketidakpastian. Bahkan, dia merasa tak mengenali diri sendiri lagi. Ia yang dulu percaya diri, kini merasa kehilangan arah. Dunia yang dahulu familiar dan penuh harapan, kini terasa asing dan tidak bersahabat. Ahmad bertanya-tanya, apa yang salah dengan hidupku? Kenapa semua ini terjadi saat aku berusaha lebih keras? Setiap langkahnya terasa sia-sia. Setiap usaha untuk bangkit tampaknya hanya membenamkannya lebih dalam ke dalam rasa cemas dan ketakutan. Terasa seolah-olah ia terjebak dalam badai yang tak berujung dan tak ada tempat untuk berlindung. Di tengah kegelapan itu, saat ia merasa benar-benar terpuruk dan hampir menyerah, tak terduga, ia bertemu dengan seorang pria tua yang membawa kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Pria itu bernama Tedi, seorang guru bijak yang tampaknya muncul dari tempat yang jauh, dari dunia yang sama sekali berbeda, namun dengan cara berbicara dan menatap yang begitu tenang. Tedi tidak terlihat tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Tatapan matanya seolah menenangkan setiap gelombang kecemasan yang menggerakkan hati Ahmad, seperti seseorang yang tahu rahasia hidup yang belum ditemukan oleh orang lain. Ahmad merasa ada sesuatu yang berbeda dalam pertemuan ini. Dalam keheningan yang tiba-tiba menyelimuti mereka, Tedi berkata dengan suara yang penuh ketenangan, "Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana kita, Ahmad. Terkadang, justru di saat-saat terburuklah kita akan menemukan arah yang lebih tepat untuk kita jalani." Pernyataan sederhana itu seolah membangunkan kesadaran dalam diri Ahmad yang selama ini terperangkap dalam kebingungannya. Apa yang dimaksud dengan arah yang lebih tepat? Bagaimana bisa ada kebaikan di balik semua kekacauan yang ia alami? Tedi hanya tersenyum, tidak memberi jawaban langsung, namun kehadirannya memberi ketenangan yang mendalam. Ahmad tahu, ini bukan hanya pertemuan biasa. Mungkin, inilah momen yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan dengan itu, kisah perjalanan hidup Ahmad bersama guru Tedi dimulai. Hari-hari berlalu setelah pertemuannya dengan Tedi, namun kehidupan Ahmad tetap terasa berat. Masalah demi masalah datang silih berganti, seakan-akan dunia yang dulu dikenalinya telah berubah menjadi tempat yang asing dan penuh ketidakpastian. Dalam kegalauan, ia seringkali merasa seperti berjuang melawan gelombang yang semakin tinggi, meskipun dirinya sudah kelelahan. Semakin ia berusaha mengubah keadaan, semakin berat rasanya. Seolah-olah segala usahanya hanya berbuah kegagalan. Suatu sore, saat langit mendung menandakan datangnya hujan, Ahmad kembali bertemu dengan Tedi. Di tengah kebingungannya, ia tak bisa lagi menahan keinginannya untuk bertanya. Dengan penuh kecemasan,
Ahmad mengungkapkan, "Guru Tedi, aku merasa semakin berusaha, semakin hidupku menjadi kacau. Aku mencoba segala hal, tapi dunia hanya memberikan kegagalan. Kenapa ini terjadi? Apa yang salah dengan aku?" Tedi menatap Ahmad dengan tatapan yang lembut, tidak terburu-buru memberi jawaban. Ia menghela napas pelan dan kemudian berkata, "Ahmad, ketahuilah bahwa hidup ini tidak selalu mengikuti apa yang kita rencanakan. Ketika angin berbalik, burung tidak berhenti terbang. Ia menyesuaikan arah sayapnya." Ahmad merasa kalimat itu begitu dalam, tetapi juga penuh misteri. Menyesuaikan arah sayap, pikirnya. Apa yang dimaksud oleh Tedi? Mengapa Tedi selalu berbicara dengan cara yang penuh makna, namun sulit dipahami? Tedi melanjutkan, angin yang berbalik adalah bagian dari perjalanan. Tidak ada yang bisa menghindari perubahan, tidak ada yang bisa menghentikan badai yang datang. Tapi, apakah kita berhenti? Apakah burung yang terbang di tengah badai berhenti? Tidak. Ia menyesuaikan sayapnya agar tetap terbang dengan tenang, sama seperti hidupmu. Ketika dunia seakan berbalik menentangmu, jangan berhenti berusaha, tapi cobalah untuk menyesuaikan diri dengan aliran yang baru. Hanya dengan begitu kamu akan menemukan keseimbangan. Ahmad terdiam, meresapi kata-kata tersebut. Setiap bagian dari dirinya yang dulu mencoba mengendalikan segala hal, kini terasa seakan terlepas begitu saja. Bagaimana jika selama ini ia terlalu memaksakan kehendak? Bagaimana jika semua kegagalannya bukan tanda bahwa hidup menentangnya, tetapi justru kesempatan untuk belajar beradaptasi? Tedi melanjutkan dengan cerita yang menggetarkan hati. Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah pohon yang harus kehilangan daunnya agar bisa tumbuh kembali dengan lebih kuat? Kehilangan dan kekacauan adalah bagian dari siklus alami. Pohon tidak berusaha untuk menahan daun-daunnya yang gugur. Ia biarkan mereka jatuh, dan kemudian, dengan sabar, ia menunggu musim baru untuk kembali tumbuh. Begitu juga dengan hidupmu, Ahmad. Terkadang, kita harus melewati musim yang penuh kekacauan agar bisa menemukan kekuatan untuk tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Kata-kata Tedi seperti semburan angin yang menyentuh jiwa Ahmad. Selama ini ia merasa ketakutan pada setiap perubahan dan kesulitan yang datang. Namun, apa yang dia pelajari sekarang adalah bahwa dalam setiap kekacauan ada peluang untuk kebangkitan. Seperti pohon yang kehilangan daunnya atau burung yang menyesuaikan sayapnya dengan angin, ia pun harus belajar untuk melepaskan dan beradaptasi, bukan melawan. Di tengah kekacauan itu, Ahmad merasa ada ruang untuk harapan. Ia sadar bahwa tidak ada yang bisa ia kendalikan selain sikapnya sendiri. Mungkin selama ini ia telah berfokus terlalu banyak pada hasil akhir, bukan pada proses yang terjadi di setiap langkahnya. Bagaimana jika hidup ini bukan tentang memaksa segala sesuatu berjalan sesuai rencana, tetapi tentang bagaimana kita menerima perjalanan itu dengan penuh keyakinan dan keterbukaan? Tedi tersenyum melihat perubahan dalam diri Ahmad. Ingat Ahmad, ketika angin berbalik, burung tidak berhenti terbang. Ia menyesuaikan sayapnya. Begitu juga hidupmu. Ketika dunia berbalik menentangmu, jangan berhenti. Sesuaikan dirimu dan kamu akan menemukan cara untuk terus terbang. Ahmad menatap langit yang mulai cerah, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sedikit lebih ringan. Mungkin, justru dalam ketidakpastian dan kekacauanlah, ia akan menemukan cara baru untuk melangkah. Langkah-langkahnya yang dulu penuh paksaan kini mulai terasa lebih fleksibel, seiring ia belajar untuk menyesuaikan diri dengan aliran hidup. Ahmad merasakan kekosongan dalam hidupnya semakin mendalam. Setelah berbicara dengan Tedi, ia mulai memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup ini tidak selalu harus dipaksakan. Namun, ia masih merasa bingung tentang langkah selanjutnya. Apa yang seharusnya ia lakukan ketika dunia tampak begitu gelap dan penuh ketidakpastian? Ia merasa seolah-olah dihadapkan pada sebuah jurang yang dalam, tanpa tahu bagaimana cara melangkah maju. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan yang sama, takut dan ragu. Bagaimana bisa ia terus berjalan tanpa ada kepastian di depan? Terutama ketika kegagalan terus mengejarnya, membuatnya merasa tidak layak untuk sukses.
Setiap kali ia berpikir untuk melangkah, ketakutannya kembali menghentikannya. Aku tidak bisa gagal lagi, pikirnya. Apa yang akan orang-orang katakan jika aku gagal sekali lagi? Suatu sore yang tenang, Teddy mengundangnya untuk duduk di sebuah taman kecil yang terletak di pinggir sungai. Suara air mengalir dengan lembut, menenangkan setiap pikiran yang mulai bimbang. Teddy menatap Ahmad yang tampak ragu, seolah terbebani dengan beban dunia. Dengan suara yang penuh ketenangan, Teddy berkata, "Ahmad, kamu merasa tidak mampu bergerak maju, bukan? Ketakutan akan kegagalan menahanmu di tempat. Tapi kamu harus tahu satu hal, langkah kecil dengan keyakinan besar bisa membawa perubahan besar." Ahmad menatap Teddy dengan kebingungannya. Langkah kecil dengan keyakinan besar? Gumamnya, mencoba memahami makna di balik kalimat itu. Teddy tersenyum, memandang jauh ke depan, seperti sedang mencari jawaban dalam aliran sungai. Kamu tahu, kadang kita terjebak dalam mimpi besar dan tujuan yang besar. Kita merasa harus mencapainya dalam waktu singkat, dan ketakutan akan kegagalan menghentikan langkah kita. Tapi apa yang terjadi jika kita mulai dengan langkah kecil? Langkah pertama yang sederhana, yang tidak terlalu menakutkan. Dengan keyakinan bahwa setiap langkah akan membawamu lebih dekat ke tujuanmu. Ahmad merasa ada kedalaman dalam kata-kata Teddy, tetapi masih belum sepenuhnya mengerti. Teddy melanjutkan ceritanya. Dulu, ada seorang petani yang menanam benih di musim yang sangat kering. Langit tidak memberi tanda-tanda hujan, dan tanah sudah sangat keras. Namun, meskipun tampaknya tak ada harapan, sang petani tetap menanam benihnya dengan penuh keyakinan. Ia tidak tahu apakah hujan akan datang, tetapi ia tahu bahwa tanpa langkah pertama, tak akan ada pertumbuhan yang bisa terjadi. Petani itu percaya bahwa langkahnya, sekecil apapun itu, akan membuka jalan untuk sesuatu yang lebih besar. Teddy menatap Ahmad dalam-dalam, seolah ingin memastikan bahwa setiap kata yang ia ucapkan dapat meresap ke dalam jiwa Ahmad. Keyakinan bukan hanya tentang hasil yang terlihat, tetapi tentang keberanian untuk mengambil langkah pertama, meskipun tidak ada jaminan akan keberhasilan. Petani itu tidak tahu pasti apakah ia akan melihat hasilnya, tetapi ia percaya bahwa langkah kecil itu adalah bagian dari proses yang lebih besar. Sama seperti hidupmu, Ahmad. Langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar di masa depan. Ahmad terdiam, mencoba mencerna kata-kata tersebut. Selama ini, ia terjebak dalam ketakutan akan kegagalan, memandang setiap langkah besar sebagai beban yang tidak mampu ia pikul. Namun, kini ia mulai memahami bahwa setiap langkah kecil, bahkan yang tampaknya tidak berarti, adalah bagian dari perjalanan yang lebih luas dan penuh misteri. Tidak ada yang langsung besar. Semua berawal dari langkah pertama yang penuh keyakinan. Teddy melanjutkan, "Ingatlah, Ahmad, keberhasilan bukan hanya tentang mencapai tujuan. Seringkali, itu adalah tentang keberanian untuk melangkah tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Keyakinan bukan berarti mengetahui hasilnya, tapi tentang mempercayai prosesnya. Seperti petani yang menanam benih, ia tidak tahu kapan hujan akan datang, tetapi ia tahu bahwa tanpa menanam benih, tidak akan ada tanaman yang tumbuh." Ahmad merasa ada rasa damai yang mulai mengisi dirinya. Ketakutannya mulai luntur, sedikit demi sedikit. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menunggu jaminan untuk bertindak, padahal yang ia butuhkan hanyalah keyakinan untuk melangkah, meskipun tidak ada jaminan akan keberhasilan. Tidak perlu memikirkan hasil yang besar, cukup fokus pada langkah pertama yang penuh keyakinan. Dengan perasaan yang lebih ringan, Ahmad mengangkat pandangannya, melihat Teddy yang tersenyum bijak. "Aku mengerti sekarang, Guru. Aku tidak perlu menunggu sampai aku merasa siap. Aku hanya perlu melangkah, bahkan jika itu hanya langkah kecil." Teddy mengangguk, puas dengan pemahaman Ahmad. "Betul, Ahmad. Langkah kecil yang diambil dengan keyakinan besar adalah awal dari perubahan yang luar biasa. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu. Langkah pertama itu yang akan membuka pintu-pintu baru yang tidak pernah kamu bayangkan." Ahmad merasa seperti mendapat kekuatan baru.
Ia tahu sekarang bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Ia tidak perlu tahu apa yang akan terjadi. Yang ia butuhkan hanyalah keyakinan untuk terus melangkah dengan penuh keberanian. Hari-hari Ahmad semakin terasa berat, dan meskipun ia berusaha mengikuti pelajaran dari Teddy, rasa kehilangan yang mendalam terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia mencoba menggerakkan langkahnya menuju masa depan, perasaan kehilangan itu seolah membebani jiwanya. Kehilangan pekerjaan, kepercayaan, bahkan impian yang ia harap-harapkan selama bertahun-tahun, semuanya seolah menghilang dalam sekejap. Ia merasa dunia sedang menjauh darinya, seolah segala yang telah dibangun runtuh tanpa ampun. Ahmad merasa seperti seseorang yang sedang berjalan di jalan yang gelap, dengan hanya sedikit cahaya yang menyinari langkahnya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa aku harus kehilangan semua ini? Apakah hidup hanya tentang kehilangan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Setiap kali ia mencoba merenung, ia hanya merasakan kekosongan, sebuah ruang yang terlalu besar untuk ia isi dengan pemahaman. Suatu sore yang kelam, saat angin mulai berhembus dingin, Teddy mengajak Ahmad berjalan ke sebuah hutan yang sunyi. Mereka berhenti di dekat sebuah pohon besar yang tampak telah berusia ratusan tahun. Teddy duduk di atas akar pohon itu, mengundang Ahmad untuk bergabung. Ahmad duduk, merasa ada kedamaian yang aneh di tempat itu, meski hatinya masih diliputi kesedihan. Teddy mengamati Ahmad dengan tatapan penuh kebijaksanaan, seolah tahu apa yang sedang melanda pikirannya. "Aku merasa hilang, Guru," kata Ahmad akhirnya, suara terhambat. "Aku telah kehilangan begitu banyak, pekerjaanku, keluargaku, bahkan diriku sendiri. Rasanya semuanya hancur. Apa yang harus aku lakukan dengan semua kehilangan ini?" Teddy tersenyum lembut, seolah sudah lama menunggu Ahmad untuk menyadari sesuatu yang mendalam. Dengan suara yang tenang, ia berkata, "Ahmad, kehilangan bukanlah akhir dari segala-galanya. Kehilangan adalah proses yang menyampaikan sesuatu yang lebih dalam. Suatu ruang kosong yang perlu ada, agar sesuatu yang lebih tepat bisa datang ke dalam hidupmu." Ahmad mengerutkan dahi, tidak sepenuhnya mengerti apa yang Teddy maksudkan. "Aku tidak mengerti, Guru. Bagaimana bisa kehilangan yang begitu besar justru membawa sesuatu yang lebih baik? Apa yang bisa lebih baik dari apa yang aku hilangkan?" Teddy menatap jauh ke arah langit yang kelabu, seolah mencari jawaban di balik awan yang menggelap. Setelah beberapa saat, ia mulai bercerita dengan lembut. "Pernahkah kamu mendengar tentang bambu, Ahmad? Bambu yang digunakan untuk menyimpan air? Sebelum bambu itu bisa digunakan, ia harus dikosongkan terlebih dahulu. Apa yang terjadi jika bambu itu sudah penuh dengan air kotor? Tidak ada ruang bagi air yang bersih untuk masuk. Begitu pula dalam hidup kita. Kadang, kita harus kehilangan sesuatu, perkara yang sudah penuh dan usang, agar ada ruang untuk sesuatu yang baru dan lebih baik." Ahmad terdiam, mencoba memahami apa yang Teddy coba sampaikan. Teddy melanjutkan, "Kehilangan adalah bagian dari perjalanan. Ia memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh, untuk menerima hal-hal baru yang lebih sesuai dengan siapa kita sebenarnya. Tanpa kehilangan, kita akan terus terjebak dengan apa yang lama dan tidak lagi berguna. Kehilangan membuka pintu bagi kesempatan baru yang lebih sesuai dengan tujuan hidup kita." Teddy beranjak berdiri dan melangkah menuju pohon besar di dekat mereka. Ia menepuk batang pohon itu dengan lembut, seolah mengajak Ahmad untuk melihat ke dalam kehidupan pohon tersebut. "Lihat pohon ini, Ahmad. Setiap daun yang gugur memberi ruang bagi daun yang baru untuk tumbuh. Begitu juga dengan hidupmu. Kehilangan bukanlah akhir, melainkan sebuah ruang kosong yang menunggu untuk diisi oleh pengalaman dan pemahaman yang lebih besar." Ahmad merasa ada keheningan yang mendalam mengalir dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia melihat kehilangan sebagai sesuatu yang negatif, sebagai sebuah kehilangan yang permanen. Namun, kata-kata Teddy mengingatkannya bahwa kehilangan adalah proses alami yang membawa pembaruan. Ia tak perlu takut, karena setiap kehilangan membawa potensi untuk menemukan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih tepat. Teddy duduk kembali di samping Ahmad, menatap matanya dengan penuh kasih sayang.
Kehilangan itu mengajarkan kita tentang kelembutan hati, tentang melepaskan apa yang sudah waktunya pergi. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kesedihan yang berlarut-larut, karena kehidupanmu tidak berhenti dengan kehilangan. Ia terus mengalir, seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir, meskipun ia terkadang harus melewati batu besar atau menghadapi perubahan cuaca. Ahmad menatap Teddy, merasa ada kelegaan yang mulai masuk ke dalam dirinya. Ia mulai melihat kehilangan dengan cara yang berbeda. Tidak lagi sebagai penghentian, tetapi sebagai permulaan baru. Tanpa kehilangan, ia tidak akan pernah memahami arti ruang kosong yang perlu diisi dengan pengalaman baru, dengan pemahaman baru, dan dengan diri yang lebih kuat. Jadi guru, kata Ahmad perlahan, kehilangan adalah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Teddy tersenyum bijak. Tepat sekali Ahmad. Kehilangan memberi kita kesempatan untuk membuka diri terhadap yang lebih besar, yang lebih tepat, dan yang lebih sesuai dengan jalan hidup kita. Jangan takut pada kehilangan, karena itu adalah bagian dari proses yang lebih besar yang membawa kita pada pemahaman dan pertumbuhan yang sejati. Ahmad merasa hatinya lebih ringan. Ia tahu bahwa meskipun ia telah kehilangan banyak hal, perjalanan hidupnya belum berakhir. Kehilangan adalah ruang kosong yang akan diisi dengan kekuatan baru, pemahaman baru, dan kesempatan yang lebih baik. Kini, ia siap untuk melepaskan apa yang harus pergi dan menerima apa yang akan datang dengan penuh keyakinan. Ahmad duduk termenung di tepi danau, matanya menatap air yang tenang, meskipun pikirannya masih berputar dalam kebingungan dan ketidakpastian. Suara riak air yang berdebur lembut memberikan ketenangan yang luar biasa, namun jauh di dalam dirinya, ia merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Ia telah melalui begitu banyak pelajaran dari Teddy, tetapi rasanya ada bagian dari dirinya yang masih ragu, yang masih merasa terjebak dalam bayang-bayang kegagalan dan keraguan. Teddy duduk di sampingnya, tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengamati Ahmad dengan tatapan penuh pengertian, seolah tahu bahwa saat ini Ahmad membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata. Teddy tahu bahwa perjalanan sejati Ahmad tidak hanya melibatkan pengetahuan yang ia terima dari luar, tetapi juga perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Seperti air yang mengalir tenang di danau, ketenangan yang sejati datang bukan dari menghindari badai, tetapi dari kemampuan untuk menghadapi dan menerima setiap gelombang yang datang. Ahmad akhirnya membuka mulut, suaranya berat dan penuh kebimbangan. Guru, meskipun aku mulai mengerti banyak hal, ada bagian dari diriku yang masih merasa tidak cukup. Aku merasa seolah-olah aku selalu berusaha, tetapi aku tidak bisa menemukan kedamaian. Kenapa aku terus merasa cemas dan ragu, meski telah mencoba segala cara untuk berubah? Teddy menatap Ahmad dengan lembut, seolah ia melihat jauh ke dalam jiwa anak muda itu. Ahmad, perjalanan ini bukan tentang mencari tempat di luar sana yang akan memberi jawaban. Itu adalah perjalanan untuk berdamai dengan diri sendiri. Yang paling sulit bukanlah memahami dunia, tetapi berdamai dengan diri kita sendiri. Kata-kata Teddy menggema di hati Ahmad, seperti sebuah kunci yang membuka pintu yang telah terkunci selama ini. Ia mulai merasakan bahwa selama ini ia telah melawan dirinya sendiri. Ia berusaha keras untuk menjadi seseorang yang sesuai dengan harapan dunia, dengan harapan orang lain, dan bahkan harapan yang ia buat untuk dirinya sendiri. Namun, ia lupa untuk menerima dirinya apa adanya, dengan segala kelemahan, ketakutan, dan ketidaksempurnaan yang ada dalam dirinya. Namun, bagaimana aku bisa berdamai dengan diri sendiri, Guru? Tanya Ahmad. Suaranya kini lebih lemah, namun penuh harapan. Bagaimana aku bisa menerima segala kekuranganku, sementara dunia terus menuntut kesempurnaan? Teddy tersenyum lembut, seolah mengerti kegelisahan yang menguasai hati Ahmad. Kehidupan ini tidak pernah menjanjikan kesempurnaan, Ahmad. Bahkan alam pun tidak sempurna. Lihatlah pohon di sekitarmu. Tidak ada pohon yang tumbuh dengan sempurna. Beberapa cabangnya bengkok, daunnya tidak selalu hijau, dan kadang-kadang rantingnya terkulai. Tetapi pohon-pohon itu tetap berdiri tegak, tumbuh dan berkembang sesuai dengan takdirnya. Begitu juga dengan dirimu. Ahmad menatap pohon yang ada di hadapannya.
Dan perlahan-lahan ia mulai memahami apa yang Teddy maksudkan. Ia telah berusaha terlalu keras untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya, untuk memenuhi ekspektasi yang tak pernah ia tentukan sendiri. Tanpa sadar, ia telah terjebak dalam pencarian kesempurnaan yang tidak ada ujungnya. Teddy melanjutkan, kesempurnaan bukanlah tentang tidak memiliki kekurangan. Kesempurnaan adalah tentang menerima setiap bagian dari diri kita, baik yang terang maupun yang gelap. Itu adalah tentang menghargai diri kita sebagai utuh, meskipun ada keraguan dan ketakutan di dalamnya. Ahmad merasa ada sesuatu yang mulai bergeser dalam dirinya, seperti beban yang mulai terangkat, meskipun sedikit. Teddy melanjutkan, yang paling penting dalam hidup ini bukanlah berusaha menghindari ketakutan atau kegagalan, tetapi bagaimana kita bisa menerima dan belajar dari keduanya. Bagaimana kita bisa tumbuh dalam ketidakpastian dan tetap melangkah meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ahmad terdiam, merenungkan kata-kata Teddy. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada apa yang hilang dan apa yang belum tercapai, alih-alih menerima apa yang sudah ada. Ia terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain, terlalu sering mengukur dirinya dengan standar yang tidak realistis. Tapi kini, ia mulai melihat bahwa jalan menuju kedamaian dimulai dengan menerima dirinya dengan segala kelebihannya dan kekurangannya. Teddy menatap Ahmad sekali lagi dengan mata penuh kasih, seolah menunggu momen ini, momen di mana Ahmad akhirnya menyadari bahwa kedamaian sejati datang dari dalam diri. Kehidupan bukanlah tentang mengejar sesuatu di luar sana, Ahmad. Kehidupan adalah tentang bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Ketika kamu bisa menerima dirimu, dunia akan mulai menerima dirimu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Ahmad merasakan sesuatu yang dalam mengalir dalam dirinya. Sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan eksternal, tetapi datang dari dalam dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa bisa melepaskan beban yang telah lama ia pikul. Ia tidak perlu lagi berlari mengejar sesuatu yang tidak pasti. Yang ia perlukan adalah berdamai dengan diri sendiri, dan dari sana, segala sesuatu yang lain akan mengikuti dengan alami. Dengan hati yang lebih ringan dan penuh penerimaan, Ahmad menatap Teddy dan berkata, "Terima kasih, Guru. Aku mulai memahami bahwa jalan menuju kedamaian tidak dimulai dengan dunia luar, tetapi dengan menerima diriku apa adanya." Teddy tersenyum. Itulah yang sejati, Ahmad. Jalan menuju kedamaian dimulai dari dalam. Ketika kamu berdamai dengan dirimu sendiri, dunia akan menyesuaikan diri dengan langkahmu. Ahmad mengangguk perlahan, merasakan ketenangan yang lebih dalam daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Kini, ia tahu bahwa perjalanan sejatinya baru saja dimulai. Perjalanan untuk menerima dirinya, untuk menghadapi dunia dengan kedamaian yang berasal dari dalam hati. Pagi itu, Teddy mengajak Ahmad untuk berjalan bersama menuju tepi sungai yang mengalir dengan tenang. Udara pagi yang segar menyelimuti tubuh mereka, dan hanya suara gemericik air yang mengalir serta kicauan burung yang mengiringi langkah mereka. Ahmad, meskipun sudah melalui banyak pelajaran, masih merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Ia merasakan bahwa meski dirinya telah belajar menerima kehidupan dan menerima diri sendiri, ada hal lain yang sepertinya terus mengganggu pikirannya. Teddy selalu tampak memiliki jawaban untuk segala kebingungannya, dan kini ia berharap bisa menemukan jawaban terakhir yang akan menghubungkan segala yang telah ia pelajari. Teddy berhenti di tepi sungai, lalu duduk di atas sebuah batu besar. Ahmad duduk di sebelahnya, menunggu dengan penuh perhatian, berharap ada sebuah pencerahan yang bisa membuka jalan terakhir dalam pencariannya. Teddy menatap air sungai yang mengalir dengan lembut. "Lihatlah air ini, Ahmad," katanya dengan suara yang tenang namun penuh makna. "Apa yang kamu lihat?" Ahmad memandang air yang mengalir itu, perhatiannya tertuju pada aliran sungai yang tidak terburu-buru, namun selalu sampai pada tujuannya. "Air yang tenang dan mengalir tanpa henti, Guru," jawab Ahmad. "Ia selalu bergerak maju, meskipun tidak ada jalan yang pasti." Teddy mengangguk perlahan. "Ya, air ini mengalir tanpa melawan. Ia tidak berusaha untuk menghindar dari batu-batu yang menghadang jalannya.
ia mengalir di sekitar batu-batu itu, menyusuri celah-celah, sampai akhirnya menemukan jalannya yang baru. Ahmad terdiam, merenungkan kata-kata Teddy. Tapi, guru, ia bertanya setelah beberapa saat, apa artinya ini? Apa yang bisa kupelajari dari air ini? Teddy memandang sungai dengan tatapan yang dalam. Kehidupan ini, Ahmad, tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Seringkali, kita merasa terhimpit oleh kesulitan, dihadapkan pada rintangan yang tampaknya tidak bisa kita hindari. Tapi lihatlah air ini. Ia tidak melawan batu yang ada di jalannya. Ia tidak meratap atau berhenti karena adanya hambatan. Sebaliknya, ia menyesuaikan diri dengan keadaan dan terus mengalir. Di sanalah kekuatannya. Ahmad mengerutkan kening. Jadi, hidup ini mengajarkan kita untuk tidak melawan kesulitan, tetapi untuk mengalir bersamanya. Teddy tersenyum bijak. Betul, Ahmad. Ketika kita melawan kehidupan, kita hanya akan merasa lelah. Kita akan merasa terhimpit, terhambat, seolah segala usaha kita sia-sia. Namun, ketika kita belajar untuk lentur seperti air, kita tidak lagi melawan rintangan. Kita menerima kenyataan, dan dengan ketenangan serta kesabaran, kita akan menemukan jalan baru yang lebih mudah, bahkan di tengah kesulitan yang paling berat sekalipun. Ahmad mulai memahami. Selama ini, ia selalu berusaha keras untuk mengendalikan segalanya. Hidupnya, kariernya, hubungannya, dan bahkan perasaannya sendiri. Ia merasa bahwa jika ia bisa mengontrol semua itu, maka hidup akan menjadi lebih mudah. Namun, semakin keras ia berusaha, semakin ia merasa terperangkap. Kini, dengan kata-kata Teddy, ia mulai melihat bahwa ada cara yang lebih ringan untuk menjalani hidup, dengan menerima ketidakpastian dan beradaptasi, bukan dengan melawannya. Teddy melanjutkan, fleksibilitas adalah kunci, Ahmad. Kita tidak dapat mengontrol semua hal yang terjadi di dunia ini, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi, tanpa kehilangan arah atau tujuan, hidup akan terasa lebih ringan. Ketika kita berhenti melawan arus, kita akan menemukan aliran alami yang membawa kita ke tempat yang seharusnya kita tuju. Ahmad mulai merasakan kelegaan yang aneh dalam hatinya. Selama ini, ia merasa harus mengontrol segalanya, harus memenuhi harapan yang terus bertambah, dan berusaha keras untuk mencapai segala tujuan yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri. Namun, kini ia menyadari bahwa terlalu keras berusaha justru bisa membuatnya kehilangan arah. Ia menyadari bahwa hidup tidak perlu selalu dipaksakan berjalan sesuai keinginannya, tetapi bisa lebih mudah dan damai jika ia belajar untuk beradaptasi, seperti air yang mengalir dengan tenang. Teddy melanjutkan, ingatlah, Ahmad, bahwa hidup ini seperti sungai yang mengalir. Terkadang kita harus menghadapi batu yang besar, namun dengan kesabaran, kita akan belajar untuk menyesuaikan diri dan menemukan celah di sekitarnya. Kita akan tumbuh lebih kuat. Bukan dengan memaksakan diri, tetapi dengan meresapi setiap langkah dan perjalanan, bahkan yang penuh tantangan sekalipun. Ahmad menunduk, merasa sebuah kedamaian baru mulai tumbuh dalam dirinya. Ia mulai melihat bahwa kehidupan bukan tentang mencapai tujuan dengan cara yang keras dan memaksa, melainkan tentang bagaimana kita bisa berjalan dengan lembut, mengikuti aliran hidup, dan menemukan kebijaksanaan dalam setiap langkah kecil. Dengan perasaan yang lebih ringan dan hati yang lebih terbuka, Ahmad berkata, "Terima kasih, Guru. Aku mulai memahami bahwa hidup tidak selalu harus tentang perjuangan untuk mengalahkan rintangan. Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah kelenturan dan penerimaan." Teddy tersenyum penuh makna. Benar, Ahmad. Ketika kita menjadi lentur seperti air, kita akan belajar untuk menari bersama kehidupan, bukan melawannya. Dalam kelenturan, kita menemukan kekuatan yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Ahmad mengangguk, dan untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk menghadapi dunia dengan cara yang baru. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh harapan atau rintangan. Sebaliknya, ia mulai menerima perjalanan hidupnya dengan hati yang lebih ringan, siap untuk mengalir mengikuti aliran yang telah ditentukan untuknya, dan menikmati setiap langkah yang diambil tanpa harus terburu-buru menuju tujuan. Dalam kelenturan itu, Ahmad menemukan kedamaian yang sejati.
Hari itu, langit tampak lebih cerah dari sebelumnya, meskipun udara pagi terasa agak sejuk. Ahmad duduk di bawah pohon besar yang berada di depan rumah Teddy. Ia menatap jauh ke depan, meresapi setiap kata yang telah Teddy sampaikan selama perjalanan mereka. Perjalanan panjang yang dimulai dengan rasa kehilangan, ketakutan, dan kebingungannya, kini akhirnya membawanya pada titik ini. Kesadaran bahwa hidup adalah sebuah perjalanan yang tak selalu bisa diprediksi, namun selalu mengajarkan pelajaran yang berharga. Ahmad merasa seperti seseorang yang baru saja keluar dari kegelapan, menemukan cahaya di ujung terowongan. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia telah mengubah cara pandangnya. Setiap peristiwa, setiap tantangan, tidak lagi dilihat sebagai hambatan yang harus dilawan, tetapi sebagai bagian dari proses hidup yang membentuk dirinya. Kesulitan bukan musuh, melainkan teman yang mengajarinya untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih menerima. Di hadapannya, Teddy berdiri dengan sikap tenang, seolah-olah tidak ada yang mengganggu ketenangannya. Guru itu tersenyum dan mendekati Ahmad, duduk di sampingnya. "Ahmad," katanya, suaranya lembut namun penuh makna. "Kau telah menjalani perjalanan yang panjang. Namun, perjalanan itu baru saja dimulai. Apa yang kau rasakan sekarang adalah langkah pertama menuju perubahan." Ahmad menunduk, merenung. "Tapi guru, aku merasa lebih tenang sekarang. Aku merasa siap untuk menghadapi segala yang akan datang, meski aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya." Teddy mengangguk dengan penuh pemahaman. "Itulah yang sebenarnya kita butuhkan, Ahmad. Kesiapan untuk melangkah, tanpa harus mengetahui setiap detail dari jalan yang kita pilih. Kehidupan ini bukan tentang memastikan bahwa segala hal berjalan sesuai dengan rencana kita, tetapi tentang berjalan dengan keyakinan bahwa setiap langkah kita memiliki makna, setiap langkah membawa kita lebih dekat dengan tujuan yang lebih besar, meskipun kita tidak selalu melihatnya dengan jelas." Ahmad merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi dalam dirinya. Ia telah belajar untuk menerima kekacauan, untuk melangkah meski ketakutan menggerogoti, dan untuk melihat kehilangan sebagai ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik. Namun, semua itu terasa seperti persiapan untuk langkah berikutnya, bergerak maju dengan ketenangan dan keyakinan bahwa hidup tidak harus sempurna untuk menjadi indah. Teddy, dengan segala kebijaksanaannya, telah membimbingnya ke titik ini. Kini, Ahmad merasakan dorongan untuk melangkah sendiri, untuk menerapkan semua yang telah ia pelajari. Teddy memandang Ahmad dengan tatapan lembut. "Ingatlah, hidup ini selalu berubah. Tidak ada yang bisa kita kendalikan sepenuhnya, selain bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita belajar untuk berjalan dengan penuh keyakinan, dunia akan menyesuaikan diri dengan langkah kita. Kita tidak perlu mengetahui semua jawaban. Kita hanya perlu cukup berani untuk melangkah ke dalam ketidakpastian." Ahmad menghela napas panjang, merasa beban yang selama ini ia bawa mulai menghilang, digantikan oleh rasa ringan yang baru. Ia tahu bahwa dunia ini akan terus memberi tantangan, tetapi kini ia memiliki pandangan yang berbeda. Tidak ada lagi rasa takut akan kegagalan atau kekhawatiran akan masa depan yang gelap. Sebaliknya, ia merasa siap menerima setiap peristiwa, tidak peduli apakah itu menyenangkan atau menantang. Yang penting baginya sekarang adalah bagaimana ia bisa menjalani perjalanan ini dengan penuh penerimaan dan keyakinan. "Terima kasih, Guru," Ahmad akhirnya berkata, suaranya penuh rasa syukur. "Aku merasa lebih siap sekarang, lebih yakin bahwa apapun yang terjadi, aku bisa menghadapinya. Tidak ada lagi yang perlu kutakutkan." Teddy tersenyum, sebuah senyum penuh kedamaian dan kebijaksanaan. "Aku hanya membimbingmu, Ahmad. Ingatlah, perubahan itu datang dari dalam dirimu sendiri. Tidak ada yang lebih kuat daripada keyakinanmu dalam menghadapi hidup." Ahmad menatap langit yang cerah, menyadari bahwa ia telah menjalani perjalanan panjang, dan kini ia bisa melangkah dengan lebih ringan, lebih sadar, dan lebih bijaksana. Ia menyadari bahwa perubahan sejati dimulai ketika kita menerima ketidakpastian dan mulai berjalan dengan keyakinan, tanpa perlu memaksakan segala sesuatu untuk berjalan sesuai rencana.
Dengan langkah-langkah ringan, Ahmad bangkit dari duduknya dan menatap jalan yang terbentang di depannya. Dunia ini penuh dengan misteri, penuh dengan ketidakpastian, tetapi ia kini siap untuk menjalani setiap bagian dari perjalanan itu. Tidak ada lagi rasa takut, hanya keberanian untuk melangkah, untuk belajar dari setiap pengalaman, dan untuk terus berkembang. Langkah pertama dari perubahan, katanya dalam hati, adalah keberanian untuk melangkah ke dalam ketidakpastian dengan keyakinan, dan aku siap untuk itu. Dengan tekad baru di hatinya, Ahmad melangkah maju. Dunia mungkin masih akan menghadirkan tantangan, namun kini ia tahu bahwa setiap langkah yang diambil dengan keyakinan dan penerimaan akan membawa kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa diprediksi. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.